Seorang teknisi retail modern di wilayah Kediri, Lombok Barat tewas terpanggang tersentuh listrik. Konten emak-emak mandi lumpur yang live di aplikasi TikTok Kabupaten Lombok Tengah mendapat kecaman dari netizen. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda selengkapnya bersama saya Hidayat Aliasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Barat. Pemirsa, seorang teknisi retail modern di wilayah Kediri, Lombok Barat tewas terpanggang tersetrum aliran listrik bertegangan tinggi dan evakuasi korban berlangsung dramatis. Seorang teknisi retail modern di desa Kediri, Lombok Barat tewas mengenaskan akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Kejadian bermula korban atas nama Ahmad Madani warga Karangbongkot, Labu Api, Lombok Barat saat hendak memperbaiki bangunan retail modern yang bocor, namun naas tangan korban menyentuh kabel aliran listrik yang ada di atas bangunan. Masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung berbondong-bondong ke TKP untuk evakuasi dan menyelamatkan korban, namun dihalangi aparat kepolisian karena aliran listrik masih menyala. 30 menit kemudian tim dari gangguan PLN datang ke TKP untuk evakuasi korban dan proses evakuasi pun berjalan dramatis. Jasad korban dibawa dari atas bangunan ruko dan diturunkan dengan tandu kemudian dibawa ke Puskesmas Kediri. Ada masyarakat melapor kalau ada jadi warga masyarakat yang kena setrum di Alfamart di lantai 3. Jadi begitu kita cek, tadi sudah komunikasi dengan PLN, ternyata dia kena setrum dengan tegangan arus tegangan tinggi. Jadi sementara untuk kondisi jenazah masih diidentifikasi, sekarang posisi jenazah ada di Puskesmas Kediri. Dari informasi sementara, korban Madani saat memperbaiki bangunan tersebut tidak dilengkapi peralatan keamanan atau safety yang lengkap sehingga menjadi pemicu insiden tersebut. Korban pun tengah diidentifikasi di salah satu puskesmas tempat sambil menunggu persetujuan pihak keluarga untuk dilakukan autopsi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, konten emak-emak mandi lumpur yang live di aplikasi TikTok di Kabupaten Lombok Tengah mendapat kecaman dari Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, konten emak-emak mandi lumpur yang live di aplikasi TikTok di Kabupaten Lombok Tengah mendapat kecaman dari netizen lantaran dianggap sebagai eksploitasi terhadap orang tua. Masuk live terus. Fenomena mandi lumpur live di aplikasi TikTok yang dijuluki sebagai pengemis online kian mencuat. Video viral emak-emak mandi lumpur ini terjadi di Desa Stanggor, Kecamatan Praya Barat. Namun aktivitas mandi live ini mendapat kecaman dari netizen lantaran dianggap melakukan eksploitasi terhadap orang tua. Ironisnya aktivitas mandi live dilakukan oleh para emak-emak yang sudah lanjut usia. Menurut salah satu tim konten kreator live dengan akun @intan_komalasari92, sebanyak 7 emak-emak telah melakukan mandi live TikTok ini. Tak tanggung-tanggung dari hasil mandi live ini, pemilik akun meraup keuntungan kurang lebih 50 juta dalam 2 minggu terakhir. Itu bukan anaknya yang suruh juga. Hanya kemauan sendiri. Ya, kemauan sendiri. Total semua dari hasil TikTok. Iya. 50 juta. 50 juta itu kalau di kalkulasi 50 juta itu berapa bulan tuh? Berapa bulan? Enggak tahu. 5, 1 tahun ada? 3 bulan tadi kan. Belum 3 1 bulan. ini. Oh, 3 bulan tuh berarti udah 50 juta ya? Iya. Untuk semua live. Ini udah 2 minggu ini. Udah dapat 50 juta. Sementara itu, menurut pengakuan salah satu emak-emak pelaku mandi live, Layar Sari, aktivitas tersebut dilakukan lantaran tergiur oleh keuntungan yang diperoleh, bahkan keuntungan tersebut dapat menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, perempuan yang bekerja sebagai buruh tani ini mengaku ketagihan dan akan tetap melakukan mandi live meskipun telah dilarang aparat kepolisian. Ibu udah dapat berapa? Sudah 9 kali, baru 9 kali dapat 9 juta kurang sedikit. Beli apa tuh, Bu? Biaya anak, biaya suami, bayar utang, beli beras, beli kebutuhan sehari-hari. Oh, Ibu nanam tahunya? padi, Heeh. cangkul, nyabut, apa aja saya kerjakan. Terus Ibu tahu bisa dapat uang dari sini dari mana? Dapat kabarnya, informasi? Cucu bawa HP ke saya. Sementara itu, aparat kepolisian telah turun langsung ke lokasi. Peristiwa ini telah ditindaklanjuti dan saat ini tengah dalam penyelidikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, vaksinasi anak usia 6-11 tahun di NTB tersendat akibat kosongnya ketersediaan stok vaksin. Capaian vaksinasi di beberapa kabupaten kota juga masih sangat rendah. Guna memenuhi target daerah, vaksinasi anak di NTB terus digencarkan secara masif. Vaksinasi sejak tahun lalu dengan menyasar anak sekolah dasar usia 6 hingga 12 tahun. Namun saat ini vaksinasi anak sudah tidak banyak dilakukan lagi, bahkan persentase capaian vaksinasi anak pada vaksin pertama belum mencapai 100%, yaitu baru sekitar 75%, dan pencapaian vaksin kedua di angka 50%. Hal ini akibat dari stok vaksin yang kosong sehingga pergerakan vaksinasi secara masif pun tidak dapat dilakukan. Iya, kemarin itu ada masalah kekosongan stok, bukan hanya di kita, tapi di seluruh Indonesia. Nah, saya belum ngecek lagi itu, apakah stok untuk anak-anak sudah. Untuk orang dewasa tetap ada, tapi untuk anaknya ada kemarin. Vaksinnya sama ya untuk anak juga. Kalau yang ini kan tidak semua merek, ada kayak Pfizer itu tidak, yang untuk anak belum ada. Contohnya itu. Yang kita biasanya pakai kan Sinovac, cuma Sinovac sama Sinovac yang selama ini kita pakai. Antisipasi penyebaran varian baru COVID-19, tim Satgas COVID NTB terus gencarkan pemberian vaksin. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.